Good morning New Life Church. Selamat pagi New Life Church. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan Saudara semuanya? Saya percaya kita ada di tempat ini dalam keadaan yang baik-baik saja. Dan lebih dari itu, kita semua ada di tempat ini karena kasih karunia-Nya. Amin. Saya mau menyambut kita semua yang sudah hadir di New Life Ballroom, Jemaat New Life Church yang join secara on-site, dan juga teman-teman yang join secara online melalui live streaming via YouTube dan First Media Channel. I am so glad that you are here with us. Dan saya juga mau menyambut buat tim dari Ibu Angela Herlianita Nusudibyo dan juga Pastor Paulo yang pagi ini sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan seperti luar biasanya, mari kita berikan sambutan yang terhangat dari lubuk hati kita yang terdalam untuk masing-masing kita yang tempat ini dan juga yang join secara online. So dalam hitungan ketiga, New Life Worship, help me out. 1, 2, 3, welcome to the family. Tidak terasa kita sudah berada di bulan yang kedua dari tahun 2024. Kita ada di bulan Februari dan tema bulan ini masih tetap sama. Kita masih mempunyai ayat emas yang sama seperti bulan lalu, yaitu ada di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20. Kita akan sama-sama bacakan ayat ini. Oke? 3, 2, 1. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Inilah kerinduan hati Yesus untuk mau terus dekat dengan kita anak-anaknya. So mari kita hari demi hari mari kita terus buka hati kita dan kita datang mendekat kepada Kristus. Amin. Kita akan segera membuka kebaktian ini. So kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa datang Tuhan beribadah di dalam rumah-Mu. Kami mau melihat waktu-waktu ini sebagai waktu-waktu yang sangat berharga. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berikan segenap hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami mau buka Tuhan selebar-lebarnya untuk Engkau ya Tuhan. Tuhan bekerjalah Tuhan sedalam-dalamnya dalam kehidupan kami. Kami nyatakan bahwa kami perlu Engkau Tuhan lebih dari segalanya. Dan kami menyambut kehadiran-Mu Tuhan tengah-tengah kami. Kami tahu hadirat-Mu sudah ada di tempat ini ya Bapa. Urapi masing-masing kami Tuhan, pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan kami mau berikan Tuhan segenap hati dan pikiran kami hanya untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan beracara di tengah-tengah kami. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy Sunday Church and God bless you. Bapak Ibu, kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya boleh ditengok kiri kanan depan belakang, kasih tos, kasih salam, katakan it's good to see you this Sunday. Semua siap memuji menyembah Tuhan? Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari tepuk tangan sama-sama, come on. Hey! Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala
sesuatu diciptakan kemuliaan. Semua lambaikan tangan, katakan. Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memberikan atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk, segala sesuatu diciptakan. Come on, you live church, say. Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memberikan atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memberikan atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Oh, yeah. Lambaikan tangan kita sama-sama katakan. Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit, Sebut namanya Yesus. Yesus namanya. oh Dia yang memberikan atas segalanya, Yesus, Yesus, Yesus. Hey! Rajaku hidup dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memberikan atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia Yesus namanya yang berkuasa, yang berdaulat atas tempat ini. Kasih salam kanan kiri, saudara katakan kita diberikan kuasa. Sama-sama nyanyikan. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakimu. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kami
Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau yang diberikan kuasa, katakan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sekali lagi katakan, bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Oh, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sama-sama tepuk tangan yuk. Sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Yes, kita punya Allah yang bersama dengan kita. Amin. Kami percaya Tuhan kalau Engkau bersama dengan kami dapat melewati segala permasalahan hidup kami. Engkau yang memberikan kami kemenangan Tuhan. Haleluya. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan
yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia.
We worship you, Lord. Tinggal di hadirat-Mu itulah kerinduan setiap kami, Tuhan. Kami tahu Engkau hadir di tempat ini, Bapa, menjamah setiap dari kami. Oh, hadirat-Mu sungguh manis, Tuhan. Hari ini kami perlu Engkau ya Tuhan. Banyak kami mungkin kami datang dengan kelemahan kami. Banyak kami datang dengan kebimbangan kami. Kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu pribadi-Mu ya Tuhan. Dan kami sadar waktu kami lemah, justru Engkau kuat di dalam kami. Kau yang setuju dengan pernyataan saya, angkat kedua tanganmu sama-sama sejenak Bapak Ibu saudaraku. Kira bahara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Tolong kami ya Tuhan. Kira bahara la bara la bara la bara la bara la. Kami berserah penuh kepada-Mu. Kira bahara la bara 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 la bara. Oh, Yesus, Yesus. Mari berseru kepada Tuhan. Kira bahara la bara la bara la bara la bara. Kuatkan kami ya Tuhan. Biar kuasa-Mu bekerja sempurna dalam kami. Oh, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kira bahar yang berputus asa, Kau beri pengharapan bagi kami ya Tuhan. Kami agung-agungkan Engkau. Yesus, Yesus. Haleluya. Oh, yang butuh kesembuhan Tuhan, jamah kami. Kami tahu Engkau sanggup. Kami tahu Engkau mampu menolong kami. Kira bahara balama syekir la bara la bara la bara la bara. Haleluya. 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 La bara 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 la bara. Oh, la bara la bara la bara. Jamah kami ya Tuhan. Oh, la la bashe, la 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 la. Kami percaya Kau tidak hanya mampu menolong kami, tapi Kau mau tolong kami ya Tuhan. Kau sanggup. Di saat
Aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu. Kau yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, tengadakan. Di saat Aku tak berdaya, Dia selalu memegang kita, Bapak Ibu. selalu memegangku. Oh, dengan iman katakan menyembuhkan. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu pasti Satu kali lagi angkat kedua tanganmu. Di saat Aku tak berdaya, dengar doa jemaatmu pagi hari ini ya Tuhan. Tanganmu selalu memegangku. menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu pasti terjadi. Mari sama-sama fokus kepada Tuhan. Angkat kedua tangan kita, katakan, oh di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu pasti terjadi. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu pasti terjadi. Menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku, mujizatmu pasti terjadi atas Indonesia, terjadi atas Surabaya. Lagu ini untukmu Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu. We love you and give all the glory to Jesus. Come on, give a big hand of praise today. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, kami lepaskan berkat atas Surabaya, atas Indonesia. Kami percaya siapapun yang kau tentukan untuk naik, itu adalah kedaulatan Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kau Raja yang mulia, kau lebih daripada segalanya, dan kehadiran-Mu adalah kerinduan kami Tuhan. Jamah setiap kami, apapun profesi kami mau jadi terang, jadi berkat bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, urapan-Mu mengalir, kau berbicara kepada kami seperti seorang bapa kepada anak-anaknya. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Hamba juga berdoa bagi setiap mereka yang menonton dari televisi, dari First Media saat ini Tuhan. Dari YouTube New Life Indonesia juga. Hamba berdoa supaya mereka mengalami urapan Tuhan seperti di tempat ini. Sama di rumah mereka, di dalam nama Yesus. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Kurang keras, sama-sama katakan. Jangan duduk dulu. Lihat 5 orang depan belakang, katakan gini, aku senang kelihatan kamu di gereja ini. Haleluya. I'm happy to see you. I'm glad to see you. Thank you New Life Worship.
Thank you New Life Worship buat lagu-lagunya yang luar biasa. Saya berdoa lagu-lagu New Life Worship akan dipakai Tuhan, bahkan ditranslate ke banyak bahasa. Anda bersuka cita hari ini, amin? Haleluya. Dan sebelum saya berkhotbah, kita kedatangan tamu kehormatan hari ini. Saya pernah berjumpa dengan beliau mungkin 15-16 tahun yang lalu. Ya, ketika waktu itu saya launching lagu yang tadi kita nyanyikan, Bagi Raja Wali. Karena beliau ini sedikit lebih muda dari saya, jadi dulu sama-sama di Sydney, sedikit lebih muda GR ya. I'm still very young and she is still very young. Dan saya percaya kalau Tuhan atur untuk Ibu Angela ada di tengah-tengah kita, saya percaya ini divine timing, divine connection. Kita sambut, saya minta Ibu Angela Herliani Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, boleh bangkit berdiri bersama dengan timnya. Yuk, semua timnya boleh berdiri. Ya, tetap bangkit berdiri. Kita mau kasih sambutan yang paling meriah New Life Church. Dari dalam hati kita, dalam hitungan yang ketiga, sama-sama katakan 1, 2, 3. Welcome to the family. God bless you. Silakan duduk. Beberapa timnya tidak asing ya, saya kenal baik dengan Bu Marina, Pak Andre, Bu Marina Lipesik, Pak Andre Setiawan, bahkan Pendeta Gunawan yang ada di tempat ini dan semuanya. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas bangsa Indonesia. Amin. Dan saya percaya siapapun yang diangkat oleh Tuhan itu adalah kedaulatan Tuhan. Kita nanti juga berdoa untuk kesejahteraan kota dan bangsa kita Indonesia. Satu lagi, kita juga kedatangan tamu terhormat yang sudah 10 tahun ini kami berteman ya. Banyak juga mengajar saya tentang Alkitab, seorang pastor yang diurapi yang datang dari Singapura. Nanti malam beliau akan berkhotbah, jadi Anda boleh datang lagi. Kita kasih sambutan yang paling meriah buat Pastor Paul Loh from Singapore. Can you stand up, sir? Kita kasih welcome 1, 2, 3. Welcome to the family. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Judulnya hari ini adalah Sejahtera Kota, Sejahtera Kita. Apa yang firman Tuhan katakan, kita buka saat ini di Yeremia 29 ayat 7. Anda semangat, amin? Are you ready to receive blessings? Yeremia 29 ayat 7 berkata seperti ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ternyata anak-anak Tuhan punya tugas untuk membuat kota itu sejahtera. Anak-anak Tuhan punya otoritas. Kemarin saya bersyukur sekali ada salah satu penyanyi senior yaitu Kak Eka Deli. Dia bernyanyi di salah satu acara di Gelora Bung Karno di Jakarta. Dan ketika dia bernyanyi, dia bukan hanya bernyanyi tapi dia berdiri sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Anda boleh lihat di Instagramnya bagaimana dia menyanyikan Indonesia Pusaka dan di tengah-tengah itu seperti penyembahan. Dia katakan Indonesia milik Tuhan, berkat Tuhan atas Indonesia. Tuhan ada atas Indonesia. Wah, saya merinding. Saya kenal beliau kan sangat dekat. Beberapa hari dia katakan tolong doakan Dek, karena ini acara besar sekali. Dan saya lihat ada banyak artis-artis yang lain justru malah salut. Saya lihat dari WhatsApp-nya, saya nggak bisa sebutkan namanya karena ini semua ada di televisi ya. Tapi artis-artis senior yang mereka bukan Kristen tapi mereka melihat dan menghargai spirit. Anda tahu bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang lemah lembut dan berkuasa. Dia bisa diterima oleh siapa saja dan jamahannya bisa mengalir kepada siapa saja. Makanya saya bersyukur kalau ada anak-anak Tuhan yang masih muda. Bu Angela ini beberapa tahun di bawah saya. Tapi punya hati yang mau melayani Tuhan di bidangnya. Kita semua dipakai Tuhan karena dikatakan di Yeremia, Anda tahu konteks dari Yeremia 29. Adalah ketika anak-anak Tuhan ini ada di dalam pembuangan. Bangsa Israel terjepit. Tapi sekalipun mereka jadi refugee, sekalipun mereka jadi tahanan, sekalipun mereka itu jadi orang buangan, Tuhan tetap memberikan anugerah dan otoritas di mana mereka bisa jadi berkat
usahakanlah kesejahteraan kota. Firman itu ngomong kepada orang-orang yang terikat waktu itu. Orang yang diperbudak waktu itu. Apapun kondisimu saat ini, kondisi yang sulit, mungkin Anda merasa Anda minoritas di tempat yang Tuhan tempatkan. Tapi percayalah, ketika Tuhan katakan usahakanlah kesejahteraan kota, Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan urapannya, Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan kekuatannya, Tuhan akan memperlengkapi Anda dengan anugerahnya. Siapa yang percaya semuanya mau dipakai Tuhan, tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Saya kasih hal yang praktikal aja pagi hari ini. Karena tema kita tahun ini closer, katakan closer. Sepanjang tahun ini kita akan ngomong tentang closer. Ada dalam hadirat Tuhan, mengenal Tuhan, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan benar-benar be close to God. Bagaimana caranya kita mengusahakan kesejahteraan kota? Next slide. Yang pertama, kita mesti melayani sesama. Multimedia ikuti saya. Bagaimana gereja mengusahakan kesejahteraan kota? Yang pertama, melayani sesama. Katakan kanan kiri, kamu saudaraku. Kita di sini semuanya sama, tidak ada yang lebih baik. Pastor Irwan tidak lebih baik dari Anda. Tapi Tuhan katakan, melayani lebih sungguh. Tahu lagu ini ya? Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu, agak ketinggian. Melayani kepadaku. Melayani lebih sungguh. Tepuk tangan buat pemain keyboard kita. Kamu sudah lahir waktu lagu ini ada? Sudah lahir ya? Yakin ya? Kamu lahir tahun 2012 kan? Oke. Dia bongsor aja, umurnya baru 11 tahun ya. Enggak 12 ya. Melayani sesama. Karena Tuhan katakan ayat ini berkata seperti ini. Kita baca sama-sama yuk dengan suara yang keras. Next, Markus Fatsal yang ke-10. 43 sampai 45, yang ganjil yang pria, yang genap yang wanita. Oke, yang pria dulu. 1, 2, 3. Tidaklah apa? Demikian di antara kamu, barang siapa ia ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 44, semua yang wanita. 1, 2, 3. Ayat 45 kita baca semua dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Karena anak manusia yaitu Yesus Kristus juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berhenti dulu di ayat ini. Tuhan katakan kalau engkau mau menjadi besar, kamu harus menjadi pelayan. Kalau engkau mau terkemuka, diangkat Tuhan, tema kita tahun lalu Arise and Shine, kamu mesti menjadi hamba untuk semuanya. Jadi makanya istilah hari-hari ini pemimpin belusukan. Wah, sekarang juga pendeta harus belusukan. Itu sudah Tuhan lakukan dari 2000 tahun yang lalu. Kalau kita hidup, ya kita hidup di era 90, 80-an of course. Tapi di tahun 80-an kita nggak akan pernah melihat wakil menteri yang sangat casual seperti ini. Ya, bahkan datang dengan flat, nggak apa-apa ya, ini kan komplimen. Dan masih sangat muda. Dulu kan harus batik, protokolnya harus lebih ketat dan ini dan itu. Tapi Yesus Kristus telah memberikan contoh bagaimana telah menjadi pemimpin yang belusukan itu Tuhan lakukan. Dan Tuhan katakan, dia datang anak manusia, Anda bayangkan dia yang punya segalanya, dia punya setiap kerajaan dan bahkan semua nama di bawah kolong langit, di sorga, di bumi tunduk kepada nama Yesus. Bahkan kemarin Bible study dengan Pastor Polo dikatakan dari awalnya from the beginning he was the word and he was with God and he was God. Dari awalnya dia adalah Allah, dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Tapi dia mau meninggalkan itu semua. Saya berdoa setiap hamba-hamba Tuhan termasuk saya. Kita mau bertobat setiap hari. Saya selalu katakan apa? Selamat itu sekali, bertobat setiap hari. Diingatkan oleh Injil bahwa kita itu nothing without Christ. Saya juga berdoa ada anak-anak muda yang dipakai Tuhan di pemerintahan seperti Bu Angela dan yang lain.
yang kita ingat, kita sadar bahwa ini hanyalah kendaraan untuk kita melayani Tuhan. To serve Him, to show who He is. Untuk memperkenalkan siapa Dia. Karena kemuliaan yang Petrus bawa ketika bayangan Petrus menyembuhkan orang, ketika sapu tangan Paulus menyembuhkan orang, ada yang mau coba yang sakit sini? Tuhan bisa lakukan loh. Kalau kita festival di lapangan, ya, kita melihat semua agama, bukan hanya orang Kristen, tetapi orang-orang dari agama lain. Mereka disembuhkan. Mana sapu tanganmu? Semua yang bawa sapu tangan seperti ini, ya. Saya masih jadul pakai sapu tangan seperti ini. Alkitabnya bukan iPad, tapi seperti ini. Halo? Hidupmu akan dipakai Tuhan sebagai sapu tangannya. Kita nggak boleh GR. Kalau Tuhan percayakan kekuasaan, itu untuk satu tujuan. Supaya nama Yesus Tuhan dipermuliakan, supaya kuasa Tuhan dinyatakan, supaya Surabaya sejahtera, Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan, ada beberapa orang yang tanya, kok Anda ini papanya pengusaha, kok Anda jadi hamba Tuhan? Simple, karena saya melihat papa saya yang saat ini sudah tersenyum di sorga. Dia berhati pendeta dan berhati hamba Tuhan, sekalipun dia bukan pendeta secara profesi. Dia pengusaha sejati, tapi hatinya sungguh-sungguh untuk Tuhan. Berapa kali saya cerita kepada Anda bahwa apa yang dia lakukan setiap pagi dengan dia berlutut di kantornya, dia berdoa dan selalu katakan gini, dia gak banyak ngomong. Seperti saya ini gak banyak ngomong ya, kok gak ada yang amin. Dia cuman kalau muji Tuhan tuh, haleluya, haleluya. Makanya kalau tanggal lagu, ya, kalau semua orang kayak papa saya, yang menang musik award itu bukan lagu-lagu New Love Worship yang tadi dinyanyikan, tapi haleluya itu pasti menang itu. Karena tiap hari dia nyanyinya cuman haleluya, terima kasih Tuhan, fales lagi. Dia bukan penyanyi. Tapi hatinya sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan dia selalu pesan sama saya gini, kalau mau melayani Tuhan, kamu harus benar-benar jadi hamba, kamu bukan bos. Sekalipun dia punya banyak orang yang menghormati dia, tapi dia selalu tidak ingin terlihat. Yesus selalu ngomong apa? Biarlah Kristus yang semakin terlihat, waktu Tuhan kita Yesus menjadi manusia, dia pun berkata, biarlah kemuliaan Bapa atasku. Ketika orang-orang memuji dia, dia bersembunyi dan berdoa. Suatu hari ketika kita memulai gereja ini, papa saya juga bukan orang yang bisa ngomong di mimbar. Saya tersentuh sekali ketika dia menunjukkan apa arti melayani. Dulu kita masih kecil, kita mulai dari 9-10 orang. Ada satu anak muda, anak youth, yang waktu itu usianya mungkin baru 14 atau 15 tahun. Dia gak pernah ngerti apa yang namanya kasih Bapa. Dan saya heran setiap minggu, karena kalau setelah kebaktian dulu banyak minta doa. Karena bayangkan, dulu kita ini semuanya multi talenta ya. Saya khotbah, nyanyi, Pastor Kasen juga ya. Khotbah, nyanyi, salaman, bahkan bila perlu waktu itu gak ada tukang kolekta, kita yang jadi tukang kolekta. Karena kita benar-benar we started from small. Kita bukan pecahan gereja mana-mana, kita tidak membawa jemaat siapa-siapa, dan waktu itu semua kita we were 20s. Ada orang yang suka menghujat dan berkata, ini penyanyi kok mau jadi gembala. Pastor Kasen kena juga, ini bule dari Jerman, ini ngapain? Ngapain kesini? Gitu ya. Ini bule bisa ngomong Indonesia enggak? Tapi si bule sekarang bahkan bahasa Indonesia lebih lancar dari Pastor Irwan. Luar biasa. Kita doakan dapat istri yang mencintai Tuhan. Mungkin dari tim-tim Ibu Angela ini ada yang beberapa yang kita bisa seleksi buat Anda. Gitu ya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus ya. Setiap minggu kita lihat, dan waktu itu lucunya karena kita sibuk, kita sampai gak sadar, mama saya setiap kali pulang gereja selalu tunggu 1 jam sampai 2 jam. Dan itu papa saya lakukan selama 2 tahun. Tahu apa yang papa saya lakukan? Kepada anak muda yang fatherless ini, kepada anak muda yang gak pernah punya papa ini, dia antar jemput setiap minggu. Dia antar jemput, bahkan dia tahu, saya masih ingat rumahnya anak itu di gang, salah satu gang di tengah kota. My dad pick her up
And setiap hari, of course sepengetahuan my mom ya. My mom tahu anaknya baik, kadang diajak makan, dianterin. Kalau my mom busy, papa saya yang anterin setiap minggu, enggak pernah absen selama 2 tahun. Antar jemput anak ini, kasih makan, kasih dia uang sekolah, dan enggak pernah ngomong sama kita. Sampai anak ini suatu hari benar-benar mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan benar-benar mengalami Tuhan. Papa saya baru cerita, sudah tak antar jemput 2 tahun. Melayani itu berkorban Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang ke gereja aja enggak mau berkorban, jam 10 kita datang jam 10 kurang 5. Di sini enggak ada. Di GBI lain. Halo. By the way tadi pagi Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, beliau adalah pembina kami, titip salam kepada Bu Angela. Kita mau enggak berkorban tahun ini? Katakan kanan kiri, mau enggak berkorban? Seorang anak pengusaha yang seharusnya tidak usah capek-capek menjadi wakil menteri ini dan itu, yang harusnya bisa punya kehidupan yang dalam tanda kutip orang bilang yang nyaman saja, tidak usah di Indonesia pun juga enggak apa-apa. Tapi saya percaya ada panggilan Tuhan dalam hidupnya. Begitu pula kita semua berharga di mata Tuhan loh. Jadi ibu rumah tangga itu juga panggilan. Panggilan untuk ngomel dan berkhotbah kepada suamimu tiap hari. Halo? Untuk ketika suamimu bahasa Surabayanya bangkang bahasa roh tiap hari. Halo? Ada quote berkata seperti ini, kita baca sama-sama. Bukan kedudukanmu, next. The measure of a man's greatness is not the number of servants he has, but the number of people he serves. Sekali lagi, ukuran dari seorang pria yang sukses, ini a man's greatness juga pria dan wanita of course. Kebesaran seseorang bukan diukur dari seberapa banyak hamba yang dia punya, tapi seberapa banyak orang yang dia layani. Siapa yang mau melayani Tuhan lebih lagi, kasih tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita mengusahakan kesejahteraan kota? Kita mesti melayani yang lemah. Yang lemah di sini saya tidak ngomong tentang status ekonomi ya, jangan salah. Yang lemah di sini adalah yang membutuhkan, yang ditolak, yang lagi sakit, yang di life groupmu membutuhkan, yang lagi rumah tangganya hancur, yang lagi menghadapi tantangan. Ini yang dimaksud yang lemah. Kita baca ayatnya di Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Next slide. If you help the poor, you are lending to the Lord and He will repay you. Lihat, kalau Anda menolong orang yang susah, yang lemah, yang miskin, bayangkan kita nggak akan pernah bisa membalas kasih Tuhan, betul? Anugerahnya terlalu besar. Salib yang dia lakukan buat kita, pengorbanan yang tidak bisa dibayar dengan pengabdian kita, pelayanan kita. Tapi di ayat ini dikatakan ketika kita memperhatikan yang lemah, Tuhan katakan, engkau memiutangi aku. Berarti gini, sebegitunya hati Tuhan terhadap jiwa-jiwa. Sebegitunya hati Tuhan kepada mereka yang lemah. Kepada mereka yang dianggap buruk, kepada mereka yang buangan. Hati Tuhan harus turun kepada kita setiap hari. Kita minta Tuhan, seperti Daud menampung 400 orang buangan. Jangan anggap orang-orang buangan di timmu Tuhan gak bisa pakai. Karena ketika engkau memakai hatinya Tuhan, Daud mengambil hatinya Tuhan. 3 triwira Daud yang paling setia adalah 3 orang buangan dari 400 orang yang mungkin paling buruk yang waktu itu Tuhan kirim dalam kehidupanmu. Jangan gampang kita ngejudge dan hakimi orang. Hakimi gereja, hakimi siapapun. Saya belajar untuk sampai hari ini kita punya hati untuk orang-orang yang tidak bisa sekolah. Saya belajar dari satu hamba Tuhan yang namanya pendeta Daniel Alexander. Dia bukan gembala seperti saya atau Pastor Kasen yang mengembalakan gereja. Tapi beliau 7 tahun yang lalu telah mementaskan 3.000 sarjana. Ini kira-kira 7 tahun yang lalu, sekarang mungkin sudah lebih dari itu.
Suatu hari di tahun 2008, saya pelayanan keliling Amerika. Selama 2 bulan saya berkhotbah, bernyanyi bersama dengan UX, waktu itu Wawan Yap, Adon Base Jam, dan bersama dengan Koden, pendeta Daniel Alexander. Waktu itu saya mulai berkhotbah, dia kasih saya kesempatan berkhotbah, dan suatu hari ketika saya khotbah di KKR, pendeta Daniel bilang gini, hari ini saya tidak bisa temenin kamu. Kenapa? Tuhan suruh saya pergi ke penjara yang kira-kira 6 jam dari Philadelphia. Saya bilang, wow, are you sure? Gimana? Katanya di sana jalannya susah. Zaman itu belum ada GPS, belum terlalu ada wave dan sebagainya. Dan saya masih ingat waktu saya SMA di Australia itu kalau kita cari jalan, kita masih pakai buku kuning. Ingat ya, yellow book. Oh ini jalannya nyambung ke sini, ke sini, ke sini. Waduh, mau ke Hurstville gitu ya. Loh kok tiba-tiba nyampenya ke Pabean. Nah gitu kira-kira ya. Jadi bukunya ini nakal gitu ya. Tapi dia bilang gini, don't worry nak. Kita semua panggil dia itu papi, dia bilang gini. Papi enggak tahu jalan ke sana, tapi Tuhan suruh untuk pergi ketemu satu orang yang lemah. Orang yang di dalam penjara, orang yang hidupnya enggak karuan, bahkan katanya dia pembunuh. Saya bilang, hah, are you sure? Aku mau pergi sendirian, kamu pelayanan aja. Kamu ada KKR, pelayanan aja. Singkat cerita, dia memutuskan untuk pergi 6 jam naik bus. Dia enggak tahu penjara ini di mana, dia enggak tahu orang ini siapa, dia cuma dititipin. Ini orang brutal, orang Indonesia, ditangkap di Amerika, keluarganya sudah mau mengakui dia, udah dimasukkan koran, dia orang buangan. Dan berapa kali coba bunuh diri. Tiba-tiba Tuhan, lagi-lagi bukan kita, Tuhan yang memberikan hati untuk kamu pergi ke sana. Singkat cerita dia dengar suara Tuhan, tuntunan Tuhan kalau kita mau menjangkau jiwa itu luar biasa. Dituntun Tuhan, lalu Tuhan bilang, kamu duduk, kamu breakfast di sebuah kafe waktu busmu nyampe di kota kecil itu. Ini benar-benar kayak sinetron-sinetron Korea. Dia turun dari bus, dia duduk di sebuah kafe, tiba-tiba benar, 15 menit setelah itu ada sipir penjara yang keliling ke sana. Dan tiba-tiba Tuhan kasih hikmat, kamu ngomong sama dia. Dia bilang, how are you? Setelah ngomong-ngomong, aku nih cari ini loh. Penjara yang ini loh. Oh, I work there. Dia bilang, ayo ikut aku. Singkat cerita, tuntunan Tuhan satu persatu. Sampai dia sampai di penjara itu. Dia cari. Lalu Tuhan bilang gini, sebelum kamu ketemu dia, kamu beli chicken wings dari restoran yang kamu breakfast. Dia dengar suara Roh Kudus jelas, dia bawa chicken wings itu. Dan ketika dia ketemu satu orang ini kita gak boleh ngejudge orang ya, tapi gini, wajahnya itu serem banget. Serem banget padahal cowok ya, tinggi, rambutnya panjang segini ya. Dan kalau noleh, bolong, oh enggak ya. Itu kayak di film-film itu, film-film yang value-nya kurang itu ya. Bikin film horor terus jangan bikin film horor. Bikin film sesuatu yang bisa mengubahkan hidup orang. Waktu dia ketemu, serem, tangannya diborgol. Dia baru ngomong, pendeta ini cuma ngomong satu kata. Aku datang dari jauh, aku gak kenal kamu siapa. Tapi Tuhan itu mengasihi kamu. Izinkan aku untuk minta maaf sama kamu. Mewakili semua hamba Tuhan yang mungkin menghakimi kamu. Aku mewakili mereka. Untuk aku minta maaf. Dan kalau boleh, dipegang tangannya, izinkan aku untuk melayani kamu. Orang yang gede itu tadi, rambutnya panjang sampai segini itu tadi. Ternyata hatinya Hello Kitty. Dia nangis. Gak ada satu orang pun yang mau peduli sama aku. Terus aku gak tahu kenapa. Tadi Tuhan bilang untuk bawakan satu box chicken wings ini untuk kamu. Malah nangis. Aku gak pernah, aku tadi pagi doa sama Tuhan, aku pengen makan chicken wings. Tuhan perhatikan orang yang lemah ini, orang yang terbuang ini sampai segitunya. Dan hari itu menjadi momen yang paling indah dalam kehidupannya. Dia bertobat, terima Yesus, keluarganya dipulihkan, jadi hamba Tuhan, bahkan melayani Tuhan sepenuh waktu dan seumur hidupnya. Satu box chicken wings can change a man's life forever because of God.
Karena Tuhan yang adalah kasih. Siapa kita? Waktu saya cuma diceritain, hari itu menjadi momen di mana orang ini telah menginfluence hidup saya. Makanya kalau orang ada yang tanya gini, Pastor, kok bisa sih terima orang kayak gitu? Pastor, orang kayak gitu kok boleh melayani sih? Pastor, karena hari itu Tuhan ngomong sama saya, kamu gak lebih baik dari prisoner itu. Semua kalian gak lebih baik. Makanya New Life Church, kita mesti terima orang apa adanya. Ketika kita terima mereka apa adanya, saya percaya kasih dan anugerah Tuhan akan mengubahkan mereka menjadi ada apanya. Talenta mereka akan keluar di tempat ini. Mereka akan dikasih di tempat ini. Dan of course, jangan yang dosa tetap dosa. Tapi hidupnya berubah. Anugerah Tuhan pasti mengubahkan hidup seseorang. Open your life group, open your businesses, open your life to receive as many as you can. Halo, saya kasih satu quote seperti ini. Tidak ada, next slide. Tidak ada manusia yang terlalu buruk yang tidak bisa dipakai dan dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Ada beberapa slide, Anda lihat bagaimana kita melayani di penjara Medaeng. Itu juga dari Ibu Praise yang juga ternyata adalah tim, salah satu dari tim Ibu Angela hari ini. Kita melayani waktu zaman COVID, gak ada gereja yang berani masuk ke sana. Kita melayani karena di sana gak boleh bawa handphone, ini yang foto mereka, bukan kita. Dan dari satu persatu tuh ada yang hidupnya berubah yang saya gak bisa saksikan satu persatu. Ibu-ibu yang tadi Anda lihat, Ibu Pris itu umurnya hampir 70 tahun. Dia masih tumpang tangan. Apakah dia orang sempurna? No. Tapi dia menyadari kesempurnaan Tuhan dalam hidupnya. You don't have to be perfect to be used by God. You don't have to be perfect to be a blessing. Amen. You can be blessed into perfection because of Christ. Thank you for the quote, Pastor. Amen. Next, tim diakonia bergerak. Dari dulu 9 orang sampai sekarang kebaktian tengah minggu. Bisa ada hampir 200 sampai 300 orang di tempat ini. Why? Because they touch their life. Our pastoral team. Mereka dengan segenap hati dan dengan hatinya Tuhan. Mereka berdoa untuk orang-orang sakit. Mereka berdoa untuk orang yang tidak Kristen. Mereka berdoa untuk orang yang membutuhkan. Sehingga beberapa orang tanya saya, kok bisa ada kebaktian tengah minggu di tengah mall? Ada 300-an orang. Kita cuma mulai, we start small. Kita mulai dari 1-2 orang seperti orang yang di penjara tadi. Hidupmu bisa menjadi influence. Apa yang kau lakukan? Apa yang hari itu pendeta Daniel Alexander lakukan? Mengubah paradigma saya tentang memandang jiwa-jiwa. Dan yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama tadi apa? Bagaimana kita mensejahterakan kota? Melayani sesama. Yang kedua, melayani yang lemah. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita melayani dengan berdoa. Siapa yang suka berdoa? Kemarin kita mengawali tahun baru dengan 10 hari berdoa dan berpuasa. Join this game. Sampai hari ini saya masih berpuasa untuk Anda. Sampai hari ini saya masih berdoa untuk Anda. Saya berdoa untuk teman-teman saya yang ada di pemerintahan. Saya berdoa untuk teman-teman saya yang punya hati. Bahkan wali kota Bethlehem yang masih WhatsApp dan kasih kabar dengan kita. Tahu nggak doa kita itu powerful. Kenapa kita berdoa? Saya tunjukkan ya. Karena Kristus pun berdoa. Kita lihat di Ibrani 7 ayat 25. Saya akan selesai di poin ini. Come on. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup, ia adalah Kristus. Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang. Katakan apa? Halo, kurang keras. Halo, semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup, saat ini pun dia hidup di sebelah kanan Allah Bapa, dia adalah Allah. Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oke, ini bahasa Indonesianya ya. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Saya bacakan, next slide. Therefore, he is able, once and forever, to save those who come to God through him. Dia itu able, dia mampu sekali untuk selamanya membawa setiap orang yang ingin mengenal Bapa. Because he lives forever to intercede. Bahasa Inggrisnya lebih jelas. Dia hidup
untuk bersyafaat. Bersyafaat with God on their behalf. Tahu nggak? Beberapa hari lagi, seminggu ke depan, 10 hari lagi ya. Tanggal 14 berapa hari lagi? 10 hari betul. Pemilu dan sebagainya. Tahu nggak? Hari ini Anda mengalami tantangan mungkin. Rumah tanggamu seakan-akan tidak bisa diselamatkan. Anda mengalami ketakutan. Anak-anak muda hari ini, setan tantangannya bukan film horor suster ngesot lagi, tapi gambar diri dirusak. Sosial media telah merusak engkau. Kau merasa dirimu nggak baik, kau merasa dirimu buruk. Tapi tahu nggak, pegang satu hal. He lives, Yesus Kristus, untuk terus bersyafaat buat kita. Kalau nggak ada satu orang pun yang peduli sama kita, kalau nggak ada satu orang pun yang mengerti panggilan kita, ada Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang terus bersyafaat untuk Anda, berdoa, berjaga-jaga atas jiwamu. Selanjutnya dikatakan seperti ini, Tuhan juga meratap atas sebuah kota. Kita lihat saat ini di Lukas 19:41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, melihat Surabaya, melihat bangsa Indonesia, Ia menangisinya. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk, damai sejahteramu. Dia Allah, firman-Nya tidak pernah berubah. Dia berkata kepada Yerusalem, untuk damai sejahteramu kamu gak peduli. Makanya Tuhan katakan hari ini, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Tetapi sekarang hal itu semuanya tersembunyi bagi matamu. Bahasa aslinya gini, Tuhan sedih dan berdoa. Karena apa? Karena waktu itu Yerusalem tidak bertobat. Mereka tidak kenal Tuhan. Itu yang menyedihkan bagi Tuhan. Karena mereka seenaknya sendiri. Dan Tuhan meratap beberapa hari ini ke depan. Mari kita meratap dengan hati yang connect dengan Tuhan. Untuk kesejahteraan bangsa kita. Satu quote terakhir. I used to believe, ini kata Mother Teresa. I used to believe that prayer changes things. But now I know that prayer changes us. And we can change things. Saya terjemahkan ya. Mother Teresa berkata seperti ini. Aku dulu berpikir kalau doa itu mengubah sesuatu atau seseorang. Tapi hari ini aku mengalami dan mengenal bahwa doa itu terlebih dahulu mengubah hati kita. Jadi kalau kita berdoa untuk kota, kita minta hatinya Tuhan. Bukan untuk kepentingan kita atau jiwa kita ataupun apapun yang kita merasa itu ada hubungannya dengan kita. Tapi kita minta hatinya Tuhan. Karena doa itu mengubah kita terlebih dahulu. Sehingga kita bisa mengubah orang lain atau mengubah kota. Bahkan bangsa Indonesia. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. 3 hal ini bawa pulang sejahtera kota, sejahtera kita. Yang pertama, melayani sesama. Yang kedua, melayani yang lemah. Yang ketiga, melayani dengan berdoa. Ketika kita berdoa, tahu enggak? Kita enggak usah bertele-tele sama Tuhan. Bangsa Israel ketika mereka cuma bilang gini, aduh, air keluar. A groan, just a groan will reach the throne. Satu keluhan hatimu kalau keluar dari hatinya Tuhan, akan sampai kepada tahtanya Tuhan. Biarlah doamu sesuai dengan doanya Tuhan. Kehendak Tuhan terjadi atas hidupmu, atas kota ini, atas bangsa ini, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka doa itu akan mengubah kita dan kita akan mengubah kota dan bangsa kita. Mari kita bangkit berdiri, kasih tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan. Gunakan momen ini untuk kita berdoa bagi bangsa kita. Haleluya. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan. Oh, masing-masing datang kepada Tuhan.
minta cintanya Tuhan atas Surabaya, atas Indonesia. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan bagi bangsa ini. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Semua yang di televisi ikut sama-sama angkat kedua tangan kita. Oh, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah. Katakan kota kami, kota kami. Hanya namamu ditinggikan atas seluruh. Mari semua angkat kedua tangan kita, ucapkan berkat atas Indonesia, atas Surabaya, bagi bangsa ini. Oh, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. sesuatu terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. yang percaya atas seluruh. sekali lagi angkat kedua tangan kita. Yang di rumah sama-sama katakan Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami di kepada masyarakat Surabaya. Come on church, katakan sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu sama-sama sekali lagi ucapkan berkat atas Indonesia. Come on, you love church. bagi bangsa ini. This is your city, Lord. This is your nation. We speak blessings, anointing upon this land. Be blessed, be anointed, be covered by the blood of Jesus. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan. hanya namamu Tuhan hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, Surabaya bagi kemuliaan-Mu. We speak blessing in Jesus' name. We speak blessings in Jesus' name. Haleluya. Saat ini kita ambil momentum ini untuk kita berdoa bagi sahabat kita, Bu Angela Tanu Sudibyo. Saya persilakan boleh Usher, companion, untuk Bu Angela ada bersama-sama dengan kita. Untuk berdoa bagi kehidupannya, bagi karir beliau, bagi panggilan beliau. Sebagai wakil menteri, saya percaya ada banyak yang Tuhan akan percayakan dalam kehidupannya.
Mari kita sama-sama arahkan kedua tangan kita. Untuk seseorang yang masih sangat muda, tapi punya hati untuk bangsa ini. Semua, let's stretch our hands. Kita berdoa untuk pribadi beliau, untuk panggilan beliau. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Seorang sahabat yang Tuhan kirimkan di tengah-tengah GBI New Life Church. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memimpin kehidupannya, terutama keluarganya, terlebih dahulu menjadi berkat bagi keluarganya, bagi suami dan anak-anaknya. Dan di usia yang masih muda, berikan hikmat seperti Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Karunia menimbang, karunia membedakan roh, karunia iman, karunia hikmat. Dan dimanapun Bu Angela berada, kuasa dan kasih Tuhan nampak melalui kehidupannya, tercurah. Bahkan orang akan mengenal Tuhan Yesus melalui kehidupannya. Dan setiap perkataannya diurapi Tuhan, setiap langkah-langkahnya dituntun oleh Tuhan. Karirnya sebagai wakil menteri, sebagai pengusaha, dan ke depan apapun yang Tuhan percayakan, kami semua satu gereja berdoa hanya kehendak Tuhan yang sempurna yang terjadi atas kehidupan Bu Angela, satu keluarga seperti di sorga. Urapi beliau, urapi setiap timnya untuk mengenal hati Tuhan, untuk melayani sesama, melayani yang lemah, bahkan berdoa bagi bangsa Indonesia, dipakai dan bersinar terang sampai kepada bangsa-bangsa. Kami urapi hidupnya, berkati hidupnya, tangan Tuhan sendiri yang ada atasnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Bu Angela akan dipakai Tuhan dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Ada sedikit kenang-kenangan dari New Life Church buat Anda. Thank you buat kehadirannya. Istri saya akan memberikan. Siapa yang percaya sejahtera kota dan saudara kita, amin. Angkat kedua tanganmu sekali lagi, berdoa untuk setiap tim juga yang ada di tempat ini. Dan semua masyarakat Surabaya, kita bertanggung jawab untuk mensejahterakan kota ini. Surabaya bagi kemuliaan Tuhan. Dan selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya sama-sama katakan, amin. Kurang keras sama-sama katakan. Katakan kanan kiri 5 orang, sejahteramu, sejahteraku. Haleluya. Silakan duduk, God bless you. Amin, amin. Saya percaya kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali. Mari sekali lagi kita berikan apresiasi kepada Pastor Irwan atas firman yang luar biasa. Today is the day, New Life Church, untuk kita mulai melayani sesama. Untuk kita mulai melayani yang lemah. Untuk kita mulai melayani melalui doa-doa kita. Amin. Dan sekali lagi saya mau mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Ibu Angela Tanu Sudibyo selaku Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif beserta dengan tim. Dan juga untuk Pastor Paulo yang sudah ada bersama-sama dengan kita. Kami sangat bersyukur untuk kehadiran dari anak-anak Tuhan yang luar biasa yang sudah dipakai Tuhan di dalam dunia ini. Amin. Dan juga saya mau memberikan beberapa pengumuman sebelum kita memberikan persembahan. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir di New Life Church dan Anda rindu untuk tertanam di gereja ini, nanti setelah selesai kebaktian ini jangan buru-buru pulang dulu. Bisa mampir ke welcoming booth yang ada di sebelah kanan dari pintu keluar. Di sana ada beberapa dari kami yang rindu untuk berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Anda juga bisa menikmati complimentary drink yang kami sediakan. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin untuk join di dalam life group, yaitu komunitas kecil yang ada di New Life Church, Anda bisa mampir juga di welcoming booth karena di sana ada informasi yang lengkap, titik-titik di kota Surabaya yang sudah tersedia bagi Anda bisa join life group. Dan juga bagi Anda yang memiliki permohonan doa, Anda bisa scan QR Code yang ada di layar di belakang saya. Di sana Anda akan dibawa ke Google Form di mana Anda dapat menuliskan permohonan doa Anda. Dan setiap hari Jumat ada tim doa yang akan mendoakan semua permohonan doa yang masuk.
Dan sebentar kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Di minggu yang pertama ini saya mengundang kita semua jemaat New Life Church untuk membawa persembahan kita dan juga persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Kita akan bacakan satu ayat di dalam Ibrani 7 ayat yang ke-1 dan 2. Saya akan bacakan. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Di sini kita melihat Abraham melakukan perintah Tuhan. Begitu juga dengan kita semua anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Mari kita melakukan perintah Tuhan karena kita mengasihi Dia. Amin. Anda dapat mempersiapkan persembahan, dapat menggunakan amplop yang tersedia di kursi Bapak Ibu masing-masing, dan juga bisa scan QR Code yang ada di layar di belakang saya ataupun yang ada di amplop. QR Code ini dapat digunakan dengan beberapa aplikasi yaitu MBCA, GoPay, ShopeePay, dan juga Dana. Saya akan berikan waktu sejenak untuk Anda mempersiapkan persembahan. Oke, mari kita berdoa. Let's pray. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan hadiah yang terbaik buat kami semua, yaitu anak-Mu Yesus Kristus, yaitu keselamatan yang daripada-Mu. Dan Bapa, saat ini kami mau membawa persembahan kami Tuhan, kami mau membawa persembahan persepuluhan kami Tuhan ke dalam rumah-Mu Tuhan. Karena kami sangat tahu bahwa kami dicintai dan kami sangat mengasihi-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang memberkati persembahan ini Tuhan, pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, supaya nama-Mu semakin dipermuliakan dan semakin banyak orang mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Bapa, kami bawa persembahan ini dengan sukacita dan senyuman di wajah kami karena kami mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Happy giving church and God bless you. Sungguh besar Tuhanku, Engkau berikan hidupku. Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisau hidupku, berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Shalom Jemaat Tuhan, welcome to New Life Church and welcome to the family. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan diubahkan oleh hadiratnya. Sebentar lagi saya akan menyampaikan info-info seputar gereja untuk 1 minggu ke depan. The one and only Pastor Karsten Mark akan kembali melayani kita minggu depan, tentunya dengan pengajaran firman Tuhan yang akan membuat kita semakin berakar kuat di dalam Kristus. So don't miss out! Siapa nih di sini yang mengira bahwa pelayanan di New Life Kids hanya untuk teacher atau asisten teacher? Nah ternyata enggak loh, masih banyak divisi yang lain seperti multimedia, fotografi, dan praise and worship. Jadi bagi kalian semua yang rindu untuk melayani, New Life Kids sedang buka pendaftaran nih. Segera daftarkan diri Anda di welcoming booth atau nomor gereja yang tertera. Tidak dapat dipungkiri, anak-anak kita bersahabat dengan gadget. Ibarat pisau,
bisa dipakai untuk menolong atau justru menghancurkan, tergantung di tangan siapa. Tsunami informasi termasuk pornografi tidak dapat terhindarkan. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapinya dengan antisipasi atau antipati? Ikuti seminar yang bertema Anak Porno Ortu Parno yang akan diselenggarakan di Grand Boro, Ciputra World 2, lantai 4 pada tanggal 2 Maret 2024 pukul 16 sampai 18 sore. See you there and God bless you. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin melakukan penyerahan anak, New Life Church mengadakan Child Dedication pada tanggal 18 Februari 2024. Anda dapat mendaftarkan diri Anda di Welcoming Booth atau melalui call center gereja yang tertera. Mari dedikasikan anak kita pada Kristus dan biarkanlah mereka tumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Sekian info gereja untuk minggu ini. See you next week and God bless you. Anda diberkati Tuhan hari ini, amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Jangan lupa nanti masih ada kebaktian jam 4 sore. Dan sahabat saya, Pendeta Poloh dari Singapura akan melayani Anda. Kalau Anda punya waktu, datang lagi. Dan teman-teman yang belum datang, diajak untuk datang. Saya percaya dari kebaktian tengah minggu, Kamis, kebaktian pagi ini, dan kebaktian sore nanti, Tuhan punya berkat dan porsinya masing-masing. Dan Pastor Paul diurapi sekali untuk Bible teaching, Bible study. Yang suka Bible study, Anda datang lagi, Anda pasti diberkati. Ada 2 pengumuman. Yang pertama, parenting seminar Anda daftarkan hari ini karena Bu Charlotte ini jadwalnya susah sekali ya. Beliau juga adalah pembicara di televisi-televisi, pernah ada di Metro TV dan sebagainya. Saya percaya seminar ini diperlukan untuk semua parents, semua yang anaknya dari TK sampai kuliah boleh ikut. Kita mau daftar lebih awal, kita menghargai gereja, menghargai panitia, semua yang mempersiapkan supaya semuanya bisa dipersiapkan dengan lebih baik. Daftarkan hari ini. Dan yang kedua, setelah COVID ini adalah camp pertama kita bahkan untuk seluruh gereja, yaitu bulan Mei. Are you excited? Dan camp ini terbatas, hanya bisa untuk maksimal 300 orang. Kemarin sudah konfirmasi, hamba-hamba Tuhan Nilaf akan melayani. Frankie Kuncoro juga akan bersama-sama dengan kita. Lucu banget bro, jadwalnya bisa pas banget. Jadi tanggal 9 memang Frankie ada di Surabaya. Jadi 9 malam dan 10 pagi Frankie Kuncoro akan worship bersama-sama dengan kita. Seluruh semua peserta camp. Jadi daftarkan mulai hari ini, jangan ditunda ya. Dan setiap minggunya akan ada fundraising karena campnya ini ya tidak murah. Ada orang-orang yang akan kita biayai, orang-orang yang akan kita support untuk mereka bisa mengalami Tuhan. Kita akan mengadakan baptisan, seminar keluarga di sana. Saya percaya camp ini akan membuat kita semakin closer, dekat dengan Tuhan dan satu sama yang lain. Ya, are you excited? Dan sebelum pulang, mari tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Sama-sama nyanyikan, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberikan serak perayaan. Terpujilah Engkau Raja. Yang percaya Surabaya diberkati, lambaikan tanganmu, come on. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan.
Kami dari New Life Church mengucapkan terima kasih buat kehadirannya Bu Angela Tanu Sudibyo beserta seluruh tim, Bu Marina Lipesik, Pak Andre Setiawan, Pendeta Gunawan dan semua tim. Saya percaya Tuhan akan terus memimpin setiap Anda untuk menjawab panggilan bagi bangsa ini. Tepuk tangan yang dahsyat buat mereka. Since today they are family, amen. Mereka adalah bagian dari kita. Kita harus terus mendoakan orang-orang yang Tuhan pakai di pemerintahan. Are you ready? Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat Tuhan yang sempurna dari kedua tangan yang berlubang paku atas seluruh kehidupanmu jemaat Tuhan. Terus mendekat kepada Tuhan, berfungsi untuk melayani sesama, melayani yang lemah, dan juga melayani kota, berdoa bagi kota. Ambil bagian melalui gereja ini, terus mengenal hati Tuhan. Jangan cuma jadi jemaat, berfungsi, ambil bagian untuk melayani Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan. Di marketplace, dalam dunia politik, dalam dunia olahraga, dunia media, bahkan entertainment, dunia agama, apapun yang kau lakukan, akan Tuhan berkati untuk menjadi berkat sampai Yesus datang kembali. Terimalah berkat dan urapan dari kedua tangan yang berlubang paku sampai Yesus Kristus datang kepada keluargamu, pelayananmu, sekolahmu, relationshipmu, pernikahanmu, segala sesuatu dalam hidupmu akan mengalami pengurapan yang tanpa dahsyat di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang menonton dari televisi First Media, juga YouTube New Life Indonesia, diurapi juga di dalam nama Yesus. Yang percaya semua diberkati, diurapi. Sama-sama katakan amin 3 kali. Amin, amin. Amin. Tepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Silakan duduk sejenak untuk Anda bisa memberikan jalan kepada kami untuk menyapa dan memberkati Anda. God bless you. I have known the Father cares for me. He's been good. He's been good through it all. He's always there for me. He's been good to me. Oh, I have known the Father cares for me. He's been so good. Oh, through it all, He's always there for me. It's been good to me. Oh, through the storm and through the night, come what may, everything will be alright. I have known the Father's cares for me. He's been good to me. Oh, through the storm and through the night, oh, come what may, everything will be alright. I have known the Father's cares for me. He's been good to me. He's been good.